Shalom wanita-wanita Allah yang luar biasa. Haleluya. Saya menyapa seluruh wanita-wanita di Korwil 1, 2, 3, 4 WBI Jawa Barat. Shalom. Kita bersuka cita hari ini karena Yesus sungguh baik di dalam kehidupan kita. Maka oleh karena itu pada hari ini mari kita menaikkan pengucapan syukur kita, penyembahan kita hanya kepada Tuhan. Mari siapkan hatimu, dimanapun engkau berada, mari kita menyembah Tuhan pada pagi hari ini, pada hari ini. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ini kami Tuhan, kami mau mengagungkan nama-Mu. Kami rindu menaikkan nama-Mu di tempat yang maha tinggi. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Mari Engkau bertahta atas pujian penyembahan umat-Mu. Haleluya. Ujilah aku Tuhan. Cinta
Di saat-saat yang indah ini, kita menyembah Allah kita yang luar biasa. Kita naikkan segala pengucapan syukur kita. Haleluya. Sing Hosanna. Haleluya. Haleluya. Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, Yesus yang termanis bagi jiwa kami. Kami mengucap syukur Tuhan kalau pada saat ini WBI Korda Jabar boleh kembali mengadakan ibadah bersama Tuhan. Kuasa-Mu, kasih-Mu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa, kami rindu saat ini dimanapun kami berada, di rumah kami, di tempat pekerjaan kami, di kendaraan, dimanapun Tuhan, kami mendengarkan YouTube ini Tuhan dengan penuh urapan ilahi. Turunlah atas kami saat ini, jangan lewatkan lawatan-Mu Tuhan bagi wanita-wanita-Mu Tuhan. Bapak, kami rindu menjadi wanita-wanitanya Tuhan yang siap dipakai oleh Tuhan, melayani Engkau Tuhan, bukan dalam keadaan yang senang saja, tapi dalam segala keadaan Tuhan, kami boleh melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Roh Kudus, mari Engkau pimpin kami saat ini, ambil alih seluruh keberadaan kami. Kami percaya Tuhan, kalau kami mengandalkan Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang mengambil alih seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Haleluya. Mari ibu-ibu sekali lagi sorakan haleluya. Yesus kita luar biasa. Dia Allah yang luar biasa. Kita siap memuji nama Tuhan. Amin. Haleluya. Mari bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Haleluya. Kau
katakan bersama-sama. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah ditinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam, haleluya. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Haleluya. Sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Allah ditinggikan dan dimuliakan pada ibadah WBI Korda Jawa Barat. Mari para wanita-wanita yang luar biasa, kita mau memuji, kita mau menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Persiapkan hatimu. Ketahuilah Yesus sangat baik di dalam hidup. Dia sangat baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Amin Tuhan. Yesus, yes Lord Jesus. Ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan sekali lagi, Yesus Kau sungguh baik. Yesus, amin. Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, amin. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Engkau sungguh baik.
Shalom ibu-ibu. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah memuji dan memuliakan Engkau. Saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bukakan hati kami Tuhan, pikiran kami. Tujukan kami untuk kami boleh menerima firman-Mu Tuhan Yesus. Berikan roh yang menurut, sehingga firman yang kami terima Tuhan boleh menjadi berkat di dalam setiap kehidupan kami. Bapa, urapi hamba-Mu yang boleh menyampaikan firman-Mu Tuhan Yesus. Hamba tidak punya apa-apa Tuhan Yesus. Hamba hanya menyerahkan seluruh kehidupan hamba dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Biar pengurapan Tuhan turun atas kami sekalian. Di mana firman-Mu boleh diperdengarkan, boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Dalam nama Yesus. Amin. Ibu-ibu, apa kabarnya? Bagaimana dengan situasi dan kondisi ibu sekarang ya? Tentu ibu-ibu dalam keadaan sehat dan kita sama-sama boleh mengikuti ibadah WBI Korda Jabar. Baik ibu-ibu, kita sama-sama baca firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 3 ayat 10 sampai dengan 14. Begini bunyinya, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahlah apa yang membangun di atas dasar itu dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan mengatakannya, sebab ia akan menampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapatkan upah. Ibu-ibu, saya akan menceritakan satu ilustrasi tentang dua orang pekerja bangunan. Ada seorang kaya yang sangat kaya raya, dia mempunyai beberapa real estate. Lalu dia punya beribu-ribu pekerja. Nah, di antara beribu-ribu pekerja ini ada dua orang pekerjanya yang sudah cukup lama dan dia sudah tua, dia mau beristirahat. Akhirnya kedua pekerja ini menghampiri pemilik real estate ini dan mengatakan, "Bapak, saya mau beristirahat, saya sudah tua, saya sudah tidak mampu lagi untuk mengerjakan pekerjaan membangun rumah, membangun real estate yang Bapak ini punya." Akhirnya si Bapak ini mempertimbangkan kenapa, dengan berdalih, dengan bercerita, dengan membujuk agar kedua pekerja ini tidak keluar. Tetapi Bapak ini mengatakan bahwa saya sudah cukup bekerja. Akhirnya Bapak ini memberikan satu permohonan. Dia bilang begini, "Saya mau kamu berdua membuat masing-masing satu rumah untuk kamu berikan buat saya sebagai kenang-kenangan apa yang bisa kamu lakukan." Pegawai yang A mengatakan, "Saya sudah tua Pak, saya sudah tidak mampu lagi." Tetapi Bapak ini membujuk, "Ya, sedapat kamulah apa yang bisa kamu berikan." Tapi pegawai yang B dia mengatakan, "Ya, saya akan memberikan Pak
apa yang saya mampu yang boleh saya berikan. Akhirnya karena dibujuk, karena dirayu, hanya kedua pegawai ini mulailah mengerjakan rumah. Bapak yang punya real estate ini, dia memberikan seluruh peralatan, seluruh kebutuhan yang dibutuhkan rumah itu. Akhirnya dia memberikan sebidang tanah, dia memberikan juga peralatannya, alat-alat bangunan, keperluan bangunan, semuanya disediakan. Dia, pegawai ini hanya mengerjakan saja. Nah, mereka mulailah bekerja. Yang A mulai bekerja sekalipun hatinya mendumel, dia merasa bahwa pekerjaan ini yang menghambat dia, yang membuat dia tidak suka karena dia sudah letih. Tapi dia sudah tidak semangat untuk mengerjakannya, hanya dia karena bujukan si bapak ini, akhirnya dia menerima juga. Dia melakukanlah pekerjaan itu semampu dia, sedapat dia. Dia mengerjakan mulai dari mengukur tanah, membereskan, mulai menata, mulai memberikan apa yang harus dia kerjakan pertamanya. Mereka berdua mengerjakan sesuai dengan apa aturan yang dikerjakan untuk sebuah tanah, sebidang tanah untuk rumah. Nah, mulailah mereka mengerjakannya. Setelah mereka mengukur tanah, membuat gambar, mulailah mereka menggali untuk membuat dasar, fondasi daripada tanah bangunan itu. Dia mulai mencangkul, menata, akhirnya dia mulai membangun fondasi-fondasi itu. Kalau Bapak yang A, dia mengerjakan dengan berat sekali, karena hatinya sudah tidak suka di situ. Hatinya sudah merasa lelah, hatinya sudah tidak semangat lagi. Tetapi Bapak yang B, dia dengan penuh semangat. Karena apa? Karena dia pikirkan, saya ingin memberi yang terbaik dari semua pekerjaan saya. Akhir dari pekerjaannya dia memberikan yang terbaik. Jadi dia bagaimana dia berusaha dengan sekuat tenaga, dengan apa yang dia boleh berikan, dia memberikan yang terbaik. Berjalanlah keduanya membangun satu rumah. Yang A, dia bekerja dengan sedapatnya. Apa yang dia bisa kerjakan, dia kerjakan. Tetapi yang B, dia mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Sampai akhirnya rumah itu mulai terbentuk, mulai ada bentuknya, mulai ada bangunan di atasnya, di mana kamar tidur, di mana kamar tamu, di mana kamar mandi, di mana dapur. Kalau Bapak A, dia tidak membentuk sesuatu yang asri gitu ya. Jadi dia asal jadi saja bangunan itu. Tetapi kalau Bapak B, dia membentuk bangunan itu menjadi satu bangunan yang asri, yang enak dipandang. Karena dia merasakan kalau dia ada di dalam rumah itu bagaimana rasanya gitu. Bahwa dia akan berkumpul dengan keluarganya di tempat ini, dia akan makan bersama-sama di tempat ini, dia akan tidur dengan istrinya di tempat ini, anak-anaknya di sini. Semua tersusun dengan baik, dengan rapihnya. Sampailah waktu yang ditentukan oleh Bapak Reses ini bahwa dalam jangka waktu sekian kamu harus selesaikan rumah itu. Waktu dia menyelesaikan rumah itu, di mana menyusun semua bangunan, dirapihkan semua bangunan yang baik sekali, dia membuat taman, dia membuat halaman yang baik dengan pohon-pohon yang baik. Dia sudah pikirkan untuk Bapak B ini. Tapi Bapak A, ya udahlah, dia memberikan yang apa adanya. Toh Bapak itu sudah mengatakan bahwa dia akan memberikan apa adanya, yang bisa dia kerjakan itulah yang dia kerjakan. Keduanya mengerjakan dengan baik, dengan selesai. Nah, pada waktu mereka sudah selesai, semuanya sudah tersusun dengan rapi, rumah itu sudah bagus, sudah dicat, sudah kasih warna yang sesuai, yang baik, bagaimana sudah dirapihkan dengan pagarnya, dengan sudah berbentuk dalam bangunan yang bagus sekali. Akhirnya mereka berdua pergilah ke rumah Bapak itu. Bapak yang punya real ini menerima mereka dengan senang hati. Dia bilang, Pak, saya sudah menyelesaikan rumah itu. Silakan Bapak melihat, nanti Bapak
boleh mengatakan, saya mau usaha terima, dibilang gitu. Kunci rumah sudah saya bawa. Tapi bapak yang punya real estate ini mengatakan, jangan dulu kamu serahkan rumah itu, nanti saya akan panggil relasi-relasi saya akan mengucap syukur dengan bersama-sama dengan relasi dengan seluruh karyawan saya, bahwa kamulah yang mengerjakan rumah itu, dan kamu akan memberikannya, nanti kunci itu akan diserahkan pada waktu pertemuan ini, pengucapan syukur ini. Akhirnya si bapak ini ya menurut dia, tunggu ada satu berita, waktu dikasih tahu dia diundang, dikasih tahu bahwa ayo inilah harinya kita sama-sama berkumpul. Bapak itu membuat satu pesta kecil dengan makanan yang mewah, dengan tamu-tamu yang diundang dari relasinya, bahwa dia akan mengucap syukur dengan rumah yang baru yang boleh dipersembahkan dari kedua pegawainya ini. Akhirnya setelah mereka mengucap syukur, mereka datang semuanya dengan sukacita. Bapak ini menyampaikan satu sambutan. Di dalam sambutannya Bapak ini mengucap syukur, berterima kasih buat kedua pegawainya. Memang pegawainya adalah pegawai yang lama, yang ikut dia dari pertama. Jadi dia sudah membangun berapa banyak rumah yang dia kerjakan. Nah, pada waktu itu Bapak ini dengan mengatakan bahwa selain bekal yang dia akan sampaikan buat kedua pegawainya ini, karena pegawainya ini memang sudah cukup umur, mereka akan beristirahat, mereka akan tinggal dan di dalam rumah mereka masing-masing untuk hari tuanya. Tetapi Bapak ini lalu dia menyampaikan, ini ada bekal untuk kalian berdua, dan ini boleh kamu pergunakan untuk masa-masa kamu beristirahat. Tapi kedua-duanya dia mengatakan dia merasa heran gitu, karena dia tidak diduga gitu. Nah, terakhirnya Bapak itu mengatakan, saya sebenarnya rindu sekali memberikan satu kenang-kenangan buat kalian berdua. Apa yang layak yang saya boleh sampaikan? Karena kalian sudah mengikut saya sekian lama, kalian sudah setia kepada saya, dibilang gitu. Tapi saya mau memberikan yang terbaik untuk kalian. Waktu dia, Bapak ini mengatakan bahwa lihatlah, mereka melihat satu gambar di depan yang ada dua rumah, di mana rumah yang mereka bangun itu dia foto, lalu ini adalah rumah yang kalian buat. Bapak A mengerjakan rumah yang A, Bapak B mengerjakan rumah yang B. Ini akan saya persembahkan buat kalian berdua. Bapak A menerima yang A, Bapak B menerima yang B. Wah, kedua bapak itu menangis karena tidak diduga bahwa hadiah yang dia terima adalah itu yang dia persiapkan, itu yang dia bangun sendiri. Waktu dia menerima, bapak itu dipeluk, dia menangis bersyukur dan berterima kasih karena bapak yang punya relasi itu sangat memperhatikan dia. Tetapi bapak yang A itu dia menangis sampai menjerit-jerit. Kenapa? Lalu bapak yang A, tapi kejujuran dia mengatakan, Bapak saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kenapa? Dia bilang, karena dia bilang gitu, saya jujur di hadapan Bapak. Apa yang saya kerjakan untuk rumah itu, saya kerjakan dengan sekemampuan saya. Saya tidak mengerjakan dengan hati saya. Saya tidak mengerjakan dengan kekuatan saya, tapi saya mengerjakan dengan pikiran saya. Dia bilang banyak hal, banyak sesuatu kesalahan yang saya buat karena saya pikir tadinya rumah itu adalah Bapak akan jual kepada orang lain. Ternyata Bapak itu berjujur mengatakan kepada Bapak yang punya real estate ini. Sedangkan Bapak yang satu, Bapak yang B, dia dengan sukacita, dia menyerahkan rumah itu, tetapi akhirnya kuncinya dikembalikan kepada dia, pakailah rumah ini
sebagai rumah kamu di masa tua kamu. Tapi Bapak yang B ini jangan sangat bersuka cita. Kenapa? Karena dia mempersiapkan, mengerjakan rumah itu sesuai dengan bangunan yang dia mau. Dia mengerjakan bangunan itu dengan penuh perhatian. Karena dia merasakan bahwa bangunan itu adalah dia memberikan untuk kenang-kenangan. Jadi dia memberikan yang terbaik dari bangunan itu. Dia tidak ada di dalam bangunan itu celah-celah yang bisa membuat bangunan itu roboh. Bangunan itu diukur, ditata sedemikian rumah sehingga menjadi satu bangunan yang benar-benar kokoh, yang benar-benar bisa dipakai untuk keluarga yang sehat. Ada ventilasi, ada jendela yang bagus, ada taman, ada pokoknya semua ditata dengan baik sehingga Bapak itu menerima dengan penuh sukacita. Tetapi Bapak yang A hanya menerima apa adanya yang dia bisa kerjakan. Ibu-ibu yang saya kasihi di dalam Kristus, mari cerita ini mengilustrasikan kita sekalian. Cerita ini boleh menjadi satu renungan buat kita. Siapakah dua orang yang menjadi pembuat bangunan itu? Mereka adalah kita. Mereka kita, ibu-ibu. Kita ini sekarang sedang membangun rumah. Kita sedang menyediakan apa yang kita boleh kerjakan di hari nanti. Bagaimana kita akan menempati satu rumah yang asri di saat nanti. Semua kita kerjakan, semua kita lakukan. Kalau kita mempersiapkan rumah itu sekarang dengan asal-asalan, itu juga yang akan kita terima. Tapi kalau kita mempersiapkan rumah itu dengan sebaik-baiknya, dengan penuh semangat, dengan sukacita, tidak ada bersungut-sungut, tidak ada hati yang mendumel, tidak ada juga perasaan apa-apa, kita akan membangun dengan sukacita. Kita akan membangun yang baik, kita akan menjadikan rumah itu menjadi rumah yang benar-benar menjadi rumah yang sehat buat kita sekalian. Ibu, kiranya bangunan rumah itu menjadi bangunan yang kokoh, bangunan yang kuat, bangunan yang tahan. Firman Tuhan mengatakan kita harus tahan uji. Bangunan yang kita bangun adalah harus tahan uji. Tahan uji berarti tahan dengan goncangan. Karena apa yang kita bangun sekarang, kehidupan kita, selama kita mengiring Tuhan, kita tidak akan terlepas dari setiap goncangan. Hidup kita hari lepas hari, kita akan melewati sesuatu hal yang kita harus perjuangkan, yang kita harus ikuti, yang kita harus lakukan. Biarlah kita melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Biarlah kita melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Sehingga kita kokoh. Saat kita mengiring Tuhan, kita kokoh. Saat kita berjalan bersama Tuhan, kita kuat. Saat kita juga melakukan setiap kebenaran firman Tuhan, kita melakukan dengan benar. Jangan kita menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan buat kita. Jangan nanti kita merasa menyesal kalau waktunya habis. Masih banyak hal-hal, masih banyak pekerjaan yang belum kita selesaikan. Selagi masih ada waktu kita, mari kerjakan pekerjaan itu dengan sungguh-sungguh. Jangan mengerjakan pekerjaan dengan asal. Jangan mengerjakan pekerjaan hanya karena ada kesempatan. Tapi kerjakanlah dengan sungguh-sungguh. Kalau kita dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan, lakukan pekerjaan kita dengan serius, dengan penuh sungguh-sungguh. Karena kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus
mati di atas kayu salib. Bukan untuk orang lain, untuk kita. Dia merelakan hidupnya untuk kita. Apa yang bisa kita berikan bagi Tuhan? Sebagai ucapan syukur kita hanya kepada Tuhan. Lakukanlah apa yang Tuhan mau bagi hidup kita. Karena semuanya bagi kita juga. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Waktu yang Tuhan berikan buat kita, kita tidak tahu. Masih ada kesempatan. Masih ada waktu kita untuk kita boleh memperbaiki. Kita boleh melihat, mempersiapkan hidup kita saat ini. Lihat, apa yang belum kita bereskan, apa yang belum kita kerjakan. Kerjakan selagi masih ada waktu. Pandemik COVID-19 ini sebenarnya membuat kita semua merasa kaget. 1 tahun lebih kita berada di dalam rumah. Apa yang bisa kita kerjakan untuk ini? Banyak hal, banyak waktu kita. Apakah kita kerjakan? Kita boleh sharing lewat HP kita di rumah buat teman-teman kita, buat orang lain. Kita juga boleh menjadi pendoa di dalam rumah untuk waktu yang Tuhan berikan. Sebenarnya banyak hal yang bisa kita kerjakan. Jangan lewatkan masa pandemik ini dengan satu keluhan. Kita tidak bisa ke mall, kita tidak bisa bertemu dengan teman, kita tidak bisa ibadah rame-rame, kita tidak bisa apa-apa. Jangan. Tapi mengucap syukurlah dengan apa yang ada. Mari kita kerjakan selagi masih ada waktu. Karena Tuhan memberikan kepada kita sesuatu untuk kita boleh renungkan bersama. Roh Kudus yang Tuhan tinggalkan buat kita menemani kita. Menjadi satu kekuatan buat kita. Menjadi satu semangat buat kita. Bahwa kita tidak sendirian. Bahwa kita tidak ditinggalkan begitu saja. Kita diberikan Tuhan sumber untuk kita tetap kuat dalam Tuhan. Ingat ibu-ibu, mari kita semuanya. Bahwa nanti saatnya Tuhan datang yang kedua kalinya buat kita. Kita akan menerima upah. Pegawai ini menerima upah rumah. Karena kesetiaannya. Tapi kita kalau tetap setia kepada Tuhan. Sampai Tuhan datang. Mahkota. Satu lambang cahaya. Satu lambang kehormatan yang besar. Yang Tuhan siapkan buat kita. Kalau kita setia kepada Tuhan. Untuk itu, mari ibu-ibu, masih ada waktu kita, masih ada kesempatan kita. Kita persiapkan hidup kita, kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita tetap setia sampai Tuhan datang. Kita mengiring Tuhan dengan apa yang boleh kita berikan. Hanya bagi kemuliaan Tuhan. Mahkota yang Tuhan janjikan buat kita bukan hanya main-main. Itu benar. Apa yang Tuhan berikan buat kita. Tuhan tidak pernah main-main buat kita. Siapkan hati kita ibu ya. Mari kita sama-sama mendapatkan mahkota yang Tuhan janjikan buat kita. Kita mau tetap setia mengiring Tuhan. Kita mau tetap setia di dalam pelayanan kita. Selesaikan pelayanan kita dengan baik sampai Tuhan datang. Haleluya. Makasih ibu-ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberikan kita kemampuan sampai Tuhan datang. Amin. Maukah kau jadi
Mari Ibu, kita akhiri ibadah kita. Kita mau menyerahkan seluruh ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Kita akan menutup ibadah ini. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami semua sudah melakukan ibadah bersama WBI Korda Jabar. Tuhan, biarlah apa yang kami dengar lewat firman-Mu menjadi kekuatan buat kami, menjadi penyemangat buat kami, menggerakkan hati kami, untuk kami tetap setia kepadamu Tuhan. Kami mau mengiring Engkau Tuhan Yesus. Kami mau setia kepadamu Tuhan Yesus sampai Tuhan datang yang kedua kalinya buat kami. Kami mau jadi pegawai yang benar-benar mengerjakan pekerjaanmu dengan sukacita. Tidak bersungut-sungut, tidak mengeluh. Tetapi kami bersukacita Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan memberikan segala-galanya. Karena kami tahu pasti bahwa Roh Kudus menyertai seluruh kehidupan kami. Roh Kudus memimpin kami, menolong kami, memampukan kami. Untuk kami tetap memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Kami mau mengiring Engkau Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Kami menyerahkan seluruh wanita-wanitanya Allah di WBI Korda Jawa Barat ini ke dalam tangan Tuhan. Berikan mereka Tuhan kemampuan, berikan mereka semangat, berikan mereka sukacita. Biarlah Tuhan nama-Mu tetap ditinggikan, nama-Mu dimuliakan. Tuhan Yesus, satukan hati kami. Seluruh WBI Korda Jabar, kami boleh menyembah Engkau, memuji dan meninggikan Engkau sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami mau menutup ibadah ini. Kiranya damai sejahtera daripada Tuhan, kasih, anugerah, kemuliaan, berkat yang melimpah atas seluruh kehidupan kami boleh terjadi di dalam kehidupan kami karena kasih yang daripada Tuhan. Maka persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai setiap kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, Yesus, haleluya. Amin.